Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fajar Yansyah, siswa SMK Negeri 1 Stabat kelas 12 jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 1. Sebentar lagi saya akan tamat dan ini adalah video untuk memenuhi tugas terakhir saya di sekolah. Saya berharap video ini selain untuk memenuhi tugas juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akan menjelaskan mengenai video ini. Video ini adalah video pembahasan soal-soal dari materi-materi produktif di jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Nah, saya mengambil 5 materi produktif dari jurusan DPIB. Di antaranya yaitu materi yang pertama adalah estimasi biaya konstruksi, materi yang kedua yaitu konstruksi jalan dan jembatan, materi yang ketiga yaitu mekanika teknik, materi yang keempat adalah konstruksi utilitas gedung, dan materi yang kelima adalah aplikasi tangkal lunak. Oke, baik, saya akan membahas semua soal-soal dari materi ini. Pada soal nomor 1 ini mengambil materi mengenai estimasi biaya konstruksi. Yang ditanyakan adalah pembesian atau penulangan pada balok slope. Nah, untuk soal nomor 2 ini materinya adalah geometri jalan dalam materi konstruksi jalan dan jembatan. Yang ditanyakan adalah perbedaan ketinggian as jalan dengan tepi jalur lalu lintas. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3 mengenai materi mekanika teknik. Yang ditanyakan adalah beban pada titik A dan juga besar momen pada titik P. Selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 mencakup materi konstruksi dan utilitas gedung. Yang ditanyakan yaitu mengenai tangga, yaitu untrade, off-trade, dan juga jumlah anak tangga. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu soal nomor 5, yaitu mengenai materi aplikasi perangkat lunak. Yang ditanyakan adalah hal yang pertama kali harus dilakukan sebelum mendesain pada sebuah software SketchUp. Oke, baik, kita jawab satu persatu dari kelima pertanyaan ini. Nomor 1. Diketahui balok slope seperti pada gambar. Jika diketahui panjang slope adalah 30 meter, hitunglah jumlah besi sengkang dan juga berat besi tulangan utama yang diperlukan. Oke, baik, kita lihat gambar ini. Ini adalah gambar penampang slope dengan ukuran 15 x 20 cm. Dari gambar ini kita dapat mengetahui bahwa slope ini menggunakan besi tulangan utama berjumlah 4 dengan diameter 12 mm. Nah, untuk besi sengkangnya yaitu menggunakan besi diameter 8 mm dengan jarak antar setiap sengkang yaitu 15 cm. Nah, mari kita cari jumlah sengkang. Untuk mencari jumlah sengkang, rumusnya adalah panjang slope dibagi jarak sengkang. Panjang slope diketahui yaitu 30 meter dan jarak antar setiap sengkang yaitu 15 cm. Sehingga jumlah sengkang sama dengan 30 meter dibagi 0,15 meter. Sehingga didapatkan hasil dari jumlah sengkang yaitu 200 buah sengkang. Nah, untuk selanjutnya yaitu mencari berat besi tulangan utama yang diperlukan. Untuk mencari berat besi dari tulangan utama yang diperlukan, maka perlu diketahui terlebih dahulu panjang dari seluruh tulangan utama. Nah, untuk mencari panjang dari seluruh tulangan utama, rumusnya adalah jumlah tulangan utama dikali panjang slope. Jumlah tulangan utama yaitu ada 4 buah, dan panjang slope diketahui adalah 30 meter. Sehingga panjang seluruh tulangan utama yaitu 4 dikali 30 sama dengan 120 meter. Nah, lalu baru kita bisa mencari berat besi tulangan utama. Berat besi tulangan utama sama dengan panjang seluruh tulangan utama dikali berat besi per meter. Nah, untuk panjang seluruh tulangan utama telah kita dapatkan hasilnya yaitu 120 meter. Dan untuk berat besi per meter ini disesuaikan dengan besi yang digunakan, berdiameter berapa. Nah, pada besi tulangan utama ini menggunakan diameter 12 mm, sehingga berat besi per meternya yaitu 0,88 kg. Nah, jadi berat besi tulangan utama sama dengan 120 dikali 0,88 kg, sehingga didapatkan hasilnya adalah 105,6 kg. Nomor 2. Berikut adalah gambar setengah penampang melintang jalan.
jika jalur lalu lintas pada gambar panjangnya 3,5 meter, berapakah perbedaan tinggi as jalan dengan tepi jalur lalu lintas? Nah, dari gambar kita melihat bahwa jalur lalu lintas memiliki kemiringan dengan persentase 2% sampai 3% dan juga lebarnya adalah 3,5%. Lalu untuk mencari perbedaan tinggi as jalan dengan tepi jalur lalu lintas, caranya adalah selisih jarak atau ketinggian sama dengan persentase sudut dibagi 100 dikali jarak. Nah, mari kita coba satu persatu cari perbedaan ketinggian dari persentase jalur lalu lintas. Nah, untuk persentase 2% yaitu 2 dibagi 100 dikali 350 sama dengan 7 cm. Untuk persentase 2,5% sama dengan 2,5 dibagi 100 dikali 350 sama dengan 8,75 cm. Nah, untuk persentase 3% sama dengan 3 dibagi 100 kali 350 sama dengan 10,5%. Jadi didapatkan persentase ketinggian perbedaan ketinggian as jalan dengan tepi jalur lalu lintas berdasarkan persentase-persentasenya. Berdasarkan persentase 2%, perbedaan ketinggiannya yaitu 7 cm. Berdasarkan persentase 2,5%, perbedaan ketinggiannya yaitu 8,75 cm. Dan berdasarkan persentase 3%, perbedaan ketinggiannya adalah 10,5 cm. Nomor 4. Diketahui sebuah konstruksi seperti pada gambar berikut. Hitunglah reaksi perletakan pada titik A dan juga besar momen pada titik B. Nah, untuk mencari beban atau reaksi pada titik A, kita dapat menggunakan rumus R alfi kali L kurang P kali B sama dengan 0. R alfi sama dengan P kali B per L. Mari kita masukkan angkanya. P sama dengan 6 ton, B sama dengan 5 meter, dan L nilainya 8 meter. Sehingga RAP sama dengan 6 kali 5 dibagi 8. Dan didapatkan hasilnya adalah 3,75 ton. Lalu untuk mencari momen pada titik P. Momen rumusnya adalah MC sama dengan RAP kali A. Kita masukkan rumusnya, RAP telah kita dapatkan yaitu 3,75 ton dan nilai A adalah 3 meter, sehingga momen sama dengan 3,75 dikali 3 sama dengan 11,25 ton meter. 4. Jika diketahui selisih tinggi lantai antara lantai 1 dan lantai 2 pada sebuah gedung adalah 3,5 meter, hitunglah untread, off-tread, dan juga jumlah anak tangga agar dapat mencapai lantai tersebut. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus ideal yang telah ditetapkan. Rumus itu ialah 2 kali off-tread tambah untread sama dengan 60 sampai 65 cm. Nah, angka 60 sampai 65 cm ini merupakan rumus ideal yang telah ditetapkan. Mari kita coba untuk menentukan angka. Misalkan kita tentukan off-tread yaitu tinggi anak tangga sama dengan 17 cm dan untread lebar anak tangga sama dengan 25 cm. Maka didapatkan 2 kali 17 tambah 25 sama dengan 59 cm. Nah, dari angka 59 cm yang telah didapatkan, ini masih tidak memenuhi syarat angka ideal, yaitu 60 sampai 65 cm. Lalu kita cari dengan angka yang lain. Misal kita tentukan offset tinggi anak tangga sama dengan 20 cm dan untread lebar anak tangga sama dengan 28 cm. Maka didapatkan angkanya yaitu 2 kali 20 ditambah 28 sama dengan 68 cm. Namun angka 68 ini juga tidak termasuk ke dalam syarat angka ideal, yaitu melebihi dari 60 sampai 65 cm. Kita mencoba kembali dengan menentukan off-tread yaitu tinggi anak tangga dengan ukuran 18 cm dan untread lebar anak tangga sama dengan 25 cm. Maka didapatkan 2 kali 18 tambah 25 sama dengan 61 cm. Nah, dari angka 61 cm ini sudah memenuhi syarat dari angka ideal, yaitu 60 sampai 65 cm. Oke, setelah mendapatkan untread dan juga off-tread, maka selanjutnya adalah mencari jumlah anak tangga. Untuk mencari jumlah anak tangga, rumus yang digunakan yaitu selisih tinggi lantai bagi off-tread dikurang 1. Nah, selisih tinggi lantai telah kita ketahui yaitu 3,5 meter dan off-treadnya telah kita dapatkan yaitu 18 cm. Maka jumlah anak tangga sama dengan 350 cm dibagi 18 dikurang 1 sama dengan 18,4 atau 19 buah anak tangga.
5. Jelaskan hal yang harus dilakukan pertama kali sebelum mendesain pada sebuah software SketchUp. Oke, soal ini akan saya jelaskan pada sebuah video berikut. Dalam mendesain pada software SketchUp ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Beberapa contoh diantaranya yaitu seperti yang akan saya jelaskan. Nah, pada saat pertama kali membuka aplikasi SketchUp, kita perlu menentukan atau menambahkan beberapa toolbar untuk memudahkan kita pada saat mendesain. Nah, untuk menambahkan toolbar caranya sangat gampang, yaitu klik kanan pada area atas jika toolbar yang telah ada. Lalu kita dapat mencentang atau menceklis toolbar-toolbar yang akan kita gunakan atau kita butuhkan. Nah, selanjutnya itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mengatur dimensi gambar. Mengatur dimensi gambar dapat dilakukan dengan pada menu Windows, lalu model info dan units. Nah, pada menu units ini kita dapat mengatur format dan juga hal lainnya seperti dimensi gambar. Misalnya pada format kita dapat mengatur dari desimal, arsitektural ataupun lainnya. Dan untuk dimensi gambarnya bisa ke cm ataupun meter. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menu statistik. Menu statistik ini berfungsi untuk membersihkan sampah yang tidak digunakan, yang telah tidak digunakan. Misalnya saya ambil contoh, sebuah objek ini saya hapus. Lalu saya pergi kembali ke statistik. Kita cek bahwa di statistik material berjumlah 23. Namun setelah saya klik Patch Unset, maka material berjumlah 0. Nah, statistik ini dapat meringankan karena dia membersihkan sampah yang telah tidak digunakan. Nah, selanjutnya untuk meringankan beban objek dapat menggunakan cara klik Windows, develop try, lalu file. Lalu akan muncul menu seperti ini. Nah, jika seperti ini, kita sisakan saja centangnya hanya edges, yang lainnya dihilangkan centangnya. Mengapa? Saya akan berikan contoh satu objek. Jika saya klik centang profile objek tersebut, garisnya menjadi tebal. Namun ketika saya uncentang, centangnya saya hilangkan, garis dari objek tersebut menjadi tipis. Nah, hal tersebut sangat berpengaruh sekali pada objek gambar. Apalagi gambar yang telah kita buat, yang telah kita desain itu sudah dalam berukuran besar. Maka jika hal ini dilakukan, ini akan sangat meringankan pada saat kita mendesain. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai soal-soal dari materi produktif, desain pemodelan, dan informasi bangunan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.